Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amaba yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami jamaah salat sunat khusuf rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi abdus syakur, hamba yang senantiasa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena hanya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan selalu mendapatkan tambahan nikmat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 14 Syawal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Mei tahun 2021, kita mengalami khusuf atau gerhana bulan. Dan gerhana bulan maupun gerhana matahari adalah bahagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardh
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Artinya, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan di dalam pergantian siang dan malam, la ayati liulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang yang memiliki lub. Lub jamaknya albab. Dalam bahasa Indonesia diartikan orang yang memanfaatkan pikirannya secara sungguh-sungguh. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, di situ ada tanda-tanda kemahabesaran Allah yang harus kita perhatikan. Yang kedua, di dalam pergantian siang dan malam, itu juga ada tanda-tanda dari kemahabesaran Allah yang harus kita perhatikan. Namun semua itu tidak akan terperhatikan dengan baik dan benar kecuali oleh ulul albab, oleh orang-orang yang menggunakan pikirannya secara baik, oleh orang-orang yang menggunakan hati dan perasaannya secara baik, bahwa betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, telah menciptakan siang dan malam, yang kesemuanya itu ternikmati oleh setiap hamba Allah sampai dia meninggal dunia. Kemudian gerhana bulan atau khusuf yang hari ini kita alami akan kembali kita alami tanggal 26 Mei tahun 2040 dan akan kembali kita alami tanggal 7 Mei tahun 2050 dan akan kita alami kembali tanggal 7 Mei tahun 2087 dan akan kita alami kembali pada tanggal 29 Mei tahun 2106 yang akan datang. Tentunya kita sudah tidak hidup lagi di alam dunia ini. Kita sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Kalau umur dunia ini masih berlanjut, maka gerhana bulan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini akan kembali terjadi pada waktu-waktu yang sudah saya sebutkan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam datang, masyarakat dunia menganggap bahwa gerhana yang terjadi, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, selalu dikaitkan
dengan mitos-mitos tertentu. Sebelum Islam datang, kita sering mendengar kalau terjadi gerhana baik bulan maupun matahari, khusuf maupun kusuf, orang-orang bercerita bahwa bulan atau matahari yang gerhana sedang dimakan oleh Batara Kala. Sehingga orang kampung sibuk mukuli dandang supaya Batara Kala tidak jadi menelan bulan atau matahari yang mengakibatkan terjadinya gerhana. Itulah kepercayaan sebelum Islam hadir. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Suku Inka, salah satu suku Indian yang ada di Amerika, itu berpandangan pada saat terjadi gerhana bulan, bulan sedang dimakan oleh seekor hewan yang namanya jaguar. Begitu juga masyarakat Mesopotamia, masyarakat seputar Sungai Nil kuno. Mereka berpandangan bahwa gerhana bulan itu terjadi karena 7 iblis bersaudara melakukan penyerangan terhadap bulan. Menurut suku Hupa, suku Indian yang hidup di wilayah California Utara, gerhana bulan itu terjadi karena hewan peliharaan bulan tidak dikasih makan atau tidak cukup makan, sehingga mereka menyerang tuannya, yaitu bulan. Kemudian masyarakat Batam Maliba, masyarakat yang hidup di wilayah Afrika Selatan, berpandangan gerhana itu terjadi karena bulan sedang bertengkar dengan matahari. Lalu masyarakat Tiongkok kuno meyakini bahwa gerhana bulan terjadi karena adanya naga yang haus darah yang akan turun ke bumi dengan terlebih dahulu dia memakan bulan. Dalam masyarakat Yunani kuno, gerhana bulan itu merupakan manifestasi atau perwujudan dari kemarahan para dewa. Sedangkan menurut masyarakat Indian Meksiko, gerhana bulan atau gerhana matahari itu terjadi karena ada dewa yang ingin merusak janin dalam kandungan ibu yang sedang mengandung. Itulah pandangan-pandangan masyarakat dunia sebelum Islam hadir berkaitan dengan terjadinya gerhana, baik khusuf, gerhana bulan, maupun kusuf, gerhana matahari. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Islam hadir, merujuk kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummahatul Mukminin Aisyah, Rasul bersabda, "Inna syamsa wal qamara", sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani min ayatillah,
merupakan dua tanda-tanda dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Jadi gerhana matahari dan gerhana bulan yang terjadi dalam konsepsi Islam menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang wadih, yang sharih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari istri Rasul Aisyah, Rasul menjelaskan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi hanya semata-mata bahagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Kemudian Rasul menjelaskan la yankhosifani li mauti ahadin. Dua gerhana itu, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, tidak terjadi karena disebabkan oleh meninggal dunianya seseorang. Karena asbabul wurud dari hadis ini berkaitan dengan anggapan-anggapan masyarakat Arab jahiliyah yang kemudian mempengaruhi beberapa orang sahabat, seolah-olah terjadinya gerhana matahari atau bulan dikarenakan putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah wafat. Jadi seolah-olah wafatnya putra Nabi mengakibatkan terjadinya gerhana. Nabi membantah itu. Itu takhayul, itu khurafat, itu dongeng, itu cerita tidak jelas. Nabi menegaskan la yankhosifani li mauti ahadin. Dua gerhana baik matahari ataupun bulan tidak terjadi dikarenakan meninggal dunianya seseorang. Termasuk bukan karena meninggal dunianya putra beliau yang bernama Ibrahim yang kebetulan pada saat itu terjadi gerhana. Wala li hayatihi. Kedua gerhana itu juga tidak terjadi karena kelahiran atau hidupnya seseorang. Tidak ada kaitan dua gerhana itu terjadi dengan meninggal dunianya seorang hamba Allah atau dengan lahirnya seorang hamba Allah. Gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi semata-mata sebagai dua tanda dari tanda-tanda kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi memberikan tuntunan apa yang harus kita lakukan kalau gerhana terjadi. Nabi bersabda, "Faiza ro'aitum zalik." Kalau kamu menyaksikan hal yang demikian itu terjadi, apakah gerhana matahari, apakah gerhana bulan? Yang pertama kata Nabi, "Fada'ullaha." Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah khutbah ini selesai, Bapak Ibu berdoalah kepada Allah, bermohonlah kepada Allah apa yang ingin dimohonkan. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan wakabbiru, dan bertakbirlah kamu sekalian. Artinya perbanyaklah zikir kepada Allah selama gerhana berlangsung. Apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan seperti yang kita alami pada malam hari ini. Lalu yang ketiga kata Nabi, wasollu, dan solatlah kamu sekalian, yaitu solat gerhana. Kalau gerhananya matahari, namanya solat kusuf.
pakai kaf, kusuf. Itu artinya gerhana matahari. Salatnya salat sunat kusuf, salat sunat gerhana matahari kalau yang terjadi adalah gerhana matahari. Kalau yang terjadi adalah gerhana bulan seperti yang kita alami pada malam hari ini, nama solatnya adalah solat sunat khusuf, pakai kho. Khusuf artinya solat sunat gerhana bulan. Dan alhamdulillah kita sudah mengamalkannya. Karena solat sunat gerhana ini bahagian dari sunnah Rasul yang tidak boleh kita abaikan. Karena kalau kita mengabaikannya, maka sunnah Rasul akan hilang. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah watasaddaqu. Nabi menyuruh kita sudah selesai berdoa, sudah banyak berzikir, bertakbir, bertahlil dan sebagainya, sudah kita tegakkan sholat, kemudian khutbah, sholat sunat gerhana juga sudah kita lakukan, maka yang terakhir adalah watasaddaqu. Bersedekahlah kamu sekalian. Jadi berapapun ada uang di dalam dompet atau kantong kita, maka bersedekahlah. Itu ada tong musola, maka masukkanlah uang yang kita miliki seikhlasnya ke dalam tong itu untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat gerhana ini berlaku bagi orang laki-laki dan juga berlaku bagi orang-orang perempuan. Bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara pribadi-pribadi di rumah. Tapi yang lebih afdal adalah dilakukan secara berjamaah. Baik jamaah laki-laki maupun jamaah perempuan, merujuk kepada hadis sahih riwayat Imam Bukhari sebagaimana yang disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari halaman 6 jilid 4, hadisnya dari Aisyah dan Asma binti Abu Bakar, di mana Aisyah dan Asma mengatakan sholatin nisa ma'ar rijali fil kusufi. Jadi orang laki-laki dan orang perempuan itu menegakkan sholat gerhana, apakah kusuf maupun khusuf. Jadi inilah bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang harus kita pahami berkaitan dengan pelaksanaan sholat gerhana bulan kita pada malam hari ini, dan hendaknya kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa gerhana bulan yang kita alami pada malam hari ini, yang insya Allah akan kembali terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2040. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.